Shalom, saudara semua. Apa kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang akan menyapa kita, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya, di mana murid-murid merasa bertanya-tanya atas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, di mana kita melihat pada ayat 16 dan berikutnya dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi akhirnya atas pernyataan Tuhan Yesus ini, maka murid-muridnya bertanya satu dengan yang lain, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus dengan perkataan tersebut. Dan juga pada ayat yang menjadi firman Tuhan hari ini, dari ayat 22, Tuhan Yesus makin memperjelas apa yang dia maksud pada perkataan-perkataan sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mempertegas bahwa mereka akan diliputi oleh duka cita dan kemudian mereka akan bergembira kembali, dan kegembiraan mereka itu tidak seorang pun dapat merampasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pernyataan-pernyataannya tersebut. Hal itu adalah berupa nubuat, di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu kemudian dia akan disalibkan dan akan mati. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka dia akan berpisah dari para murid-muridnya, dan para murid tidak dapat lagi melihat Tuhan Yesus. Namun juga Tuhan Yesus mengatakan hal yang membuat mereka berduka cita oleh karena perpisahan tersebut juga akan diganti, akan diubahkan, yaitu menjadi sukacita, atau dengan perkataan hatimu akan bergembira dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Kita mengetahui dan kita pun baru kemarin merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan sebelum kita memasuki Jumat Agung, kita juga mengikuti ibadah kebaktian Passion, yaitu memperingati perjalanan salib, memperingati hari di mana Yesus menghadapi kesulitan-kesulitan dari orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan kita juga akan memasuki hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, yaitu pada hari Minggu besok. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa perpisahan yang membuat para muridnya berduka cita, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit dari kubur.
Itu yang akan kita peringati pada hari Minggu. Dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah tidak diketahui oleh orang banyak. Mula-mula para perempuan pergi pagi-pagi sekali, mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus dan mereka tidak lagi menemukan Tuhan Yesus di dalam kubur. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu kemudian berita itu juga disampaikan kepada murid-murid yang lain. Dan tidak hanya berita ke berita, tetapi juga akhirnya mereka benar-benar dapat bertemu Tuhan Yesus. Mereka dapat bertemu, mereka dapat berbicara seperti persekutuan sebelumnya. Itu mereka alami. Tentu itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, duka cita itu akan digantikan dengan kegembiraan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin auranya dapat kita rasakan di mana kita mengikuti ibadah Passion, lalu kemudian kita mengikuti ibadah Jumat Agung, terasa aura kesedihan ya. Kita mendengarkan bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus harus menghembuskan napasnya, itu membawa kita merasa terharu seperti itu. Tetapi di balik semua itu ada suatu sukacita besar bagi orang-orang yang beriman. Karena kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi kematian Tuhan Yesus itu membawa sukacita besar bagi orang-orang yang percaya. Karena kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk memberi jalan keselamatan bagi umat manusia, bagi umat yang percaya kepadanya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia. Itu sebabnya kita pun mungkin pernah mendengar pepatah yang mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Hal seperti itu tentu dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Hal seperti itu juga kita alami, di mana kita bersedih, kita terharu pada waktu memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kemudian kita semakin memahaminya. Tanpa kematian Tuhan Yesus disalib, kita bukan apa-apa. Tanpa kematian Tuhan Yesus disalib, maka hukuman atas dosa-dosa menanti kita. Namun setelah Yesus bangkit, semakin jelaslah bagi kita bahwa kematian Yesus itu menjadi harta yang sangat berharga, harta yang tidak dapat kita beli dari dunia ini. Dengan cara bagaimanapun kita tidak dapat memperoleh itu. Tetapi karena kasih Tuhan Allah, Dia datang di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia firman yang menjadi manusia, dan Dia memberikan dirinya sebagai tebus kita, ganti kita. Kita yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, tetapi Yesuslah yang disalibkan, Yesuslah yang menerima hukuman karena dosa-dosa kita tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini membawa sukacita besar bagi kita. Namun sebagai orang yang percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang dapat memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidaklah terus berdiam atau bercokol di dalam kehidupan atau perilaku kita yang lama. Mungkin kita pernah berbohong, dan kita juga pernah menyakiti hati sesama kita, bahkan mungkin kita menyakiti hati Tuhan. Kita melakukan banyak hal-hal yang membuat kita berdosa. Maka pada hari ini, melalui hari di mana kita memperingati hari kematian Yesus, lalu kemudian besok memperingati hari
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah berita itu akan memberikan semangat baru bagi kita, memberikan hidup yang baru bagi kita, hidup yang berkenan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, sehingga pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi mempunyai arti yang sangat besar bagi kita karena memberikan hidup yang baru bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami umat manusia yang berdosa, diselamatkan dengan disalibnya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mau agar semua tidak sia-sia pengorbanan-Mu Tuhan, dan Engkau juga bangkit, dan ini menjadi pengharapan bagi kami. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Roh-Mu berkuasa atas setiap kami, umat-Mu Tuhan, agar kami dari hari ke hari diperbaharui hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara semuanya.